Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca kitab Syahadat la ilaha illallah halaman 95. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-mabhath as-sadis, kajian yang ke-6, ma yanqudhu syahadata la ilaha illallah. Apa-apa yang membatalkan syahadat la ilaha illallah. Qad taqarrara fi syariah, telah digariskan di dalam syariat, anahu bahwa idza dakhala al-'abdu, apabila seseorang itu dakhal fil Islam, masuk ke dalam Islam, memeluk Islam. Bagaimana dia seseorang itu memeluk Islam, seseorang itu masuk Islam? Bi an ata bi syahadatit tauhid wa haqqaqa syurutaha. Ya, dia mendatangkan, yakni mengikrarkan syahadat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa haqqaqa, dan mewujudkan syarat-syaratnya, memenuhi syarat-syaratnya. Fa innahu la yanfa'uhu dzalik, maka masuk Islamnya itu tidak bermanfaat buat dia, hatta yakuffa, sampai dia menahan diri, amma yanqudhu tauhidahu, menahan diri dari apa-apa yang membatalkan tauhidnya, wa yadhhab bi imanihi, dan menghilangkan imannya. Orang yang sudah masuk Islam dengan mengikrarkan syahadat dan memenuhi syarat-syaratnya, ya, hal itu belum bermanfaat sampai dia tidak melakukan pembatal tauhid, penghilang iman. Fa innahu qad ajma'al ulama'u, di mana ulama sudah satu kata, ala annahu idza thabata islamul mar'i, apabila keislaman seseorang telah sah, thabata yakni sah, apabila telah sah keislaman seseorang, tsumma irtakaba mukaffiran minal mukaffirat, kemudian dia melakukan salah satu kekufuran dari kekufuran akbar, fa inna imanahu yantaqid, maka imannya itu batal, wa yazulu ba'da wujudihi, dan hilang setelah sebelumnya ada, wa yasiru murtaddan, dan menjadi murtad. Perhatikan kata idza tsabata islamul mar'i. Nah, apabila keislaman seseorang itu telah sah. Maknanya kalau keislaman seseorang itu belum sah, ya, maka ya, apakah dia dihukumi sebagai murtad ataukah kafir asli yang belum masuk Islam sama sekali apabila melakukan pembatal keislaman sementara dia mengaku Islam? Ini khilaf di kalangan para ulama. Beda ya, antara keislamannya sudah sah kemudian melakukan pembatal keislaman, maka hukumnya murtad. Bagaimana kalau keislamannya belum sah, dia ngaku Islam, keislamannya belum sah, dan dia melakukan pembatal keislaman? Khilaf para ulama. Ya, mereka semua sepakat itu kafir, tapi khilaf apakah kafir asli ataukah murtad. Kafir asli yang belum masuk Islam ataukah kafir murtad. Iyadzan billah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Wala yanfa'uhu maqam, dan ketika itu tidak bermanfaat lagi apa yang telah dia kerjakan, au yaqum bihi, atau yang sedang dia kerjakan, min hasanatin, dari amal-amal soleh, illa an yatuba, kecuali kalau dia bertaubat sebelum ajal. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali barang siapa yang dipaksa sementara hatinya tumakninah dengan keimanan. Falam yastasni man wusifa man wasafal kufra ba'dal iman illa al mukrah. Allah Subhanahu wa taala lam yastasni, tidak mengecualikan man wasafal kufra ba'dal iman, ya, orang yang kufur sesudah iman, illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa, dengan syarat apa? Qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap tumakninah dengan keimanan. Qala Syekh Abdullah Abu Butain rahimahullah, berkata Syekh Abdullah Abu Butain rahimahullah, al-murtaddu, orang murtad, huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi, adalah orang yang kafir sesudah Islam, bikalamin, dengan sebab ucapan, atau i'tiqadin, atau dengan sebab keyakinan, atau fi'lin, atau dengan sebab perbuatan, atau syakkin, atau dengan sebab keraguan. Wa huwa qabla dzalik, sementara orang itu sebelum melakukan kekafiran tadi,
yatalaffazu bi syahadatain, telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, wa yusalli wa yasum, mengerjakan salat dan berpuasa Ramadan. Fa idza ata bi syai'in, apabila dia melakukan satu saja mimma dzakaruhu, dari pembatal-pembatal Islam yang telah disebutkan oleh para ulama, shara murtaddan, maka ia menjadi murtad. Maka ini yatakallam bi syahadatain, meskipun dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yusalli wa yasum, mengerjakan salat dan berpuasa Ramadan. Wala yamna'uhu takallumuhu bi syahadatain, ucapan dua kalimat syahadatnya, wa salatuhu, demikian pula salatnya, wa saumuhu, demikian pula puasa Ramadannya, la yamna'uhu, tidak menghalangi dia anil hukmi alaihi birriddah, untuk divonis murtad. Ya. Wa hadza zahirun, dan ini satu hal yang jelas, bil adillati, berdasarkan dalil-dalil minal kitabi, dari Al-Qur'an, was sunnati, sunnah, wal ijma', dan kesepakatan para ulama. Wa hadhil mukaffiratu, dan kekafiran-kekafiran ini, hiya ma'rufah indal ulama, dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan binawaqidil iman au nawaqidil Islam. Dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan apa? Pembatal-pembatal iman atau pembatal-pembatal Islam. Wa dhabituha, kaidahnya, kaidah pembatal-pembatal iman atau pembatal Islam, kullu maqamat dalilus syar'i, apa saja yang memiliki dalil syar'i, ala annahu yuqi'u sahibahu, bahwa perbuatan itu menjerumuskan pelakunya fi syirki awil kufri akbar, dalam kesyirikan atau kufur akbar. Ya, apa saja yang ditunjukkan oleh dalil syariat, ya, bahwa hal itu menjerumuskan pelakunya ke dalam syirik akbar atau kufur akbar, maka itu disebut apa? Pembatal Islam, pembatal iman. Wa tatanawwa'u, dan pembatal iman, pembatal Islam ini beragam, tatanawwa'u, beragam. Ya, ila qaul, ya, ada ucapan, au fi'lin, berupa perbuatan, au i'tiqadin, berupa keyakinan, au syakkin, atau berupa keraguan-raguan. Wa amma afraduha, adapun satu persatunya, fakatsirun jiddan, maka sangat banyak sekali. Ya, catatan kaki, lihat catatan kaki nomor 2. Dzakara ba'dzul ulama annaha qaribun min 400 naqizin. Sebagian ulama menyebutkan bahwa pembatal Islam itu hampir mendekati 400 pembatal. Ya, musibah kalau antum satu aja belum tahu itu, ya. Itu musibah itu. Enggak ada musibah sesudah itu. Ya. Nass 'alaiha al-ulama fi kutubihim, telah ditegaskan oleh para ulama di dalam buku-buku mereka. Wa asyharuhan nawaqidul asyarah, dan yang paling terkenal atau yang paling besar dari pembatal-pembatal keislaman yang banyak sekali itu, yang paling besar dan paling banyak terjadi, an-nawaqidul asyarah, 10 pembatal allati dzakaraha Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dan itu disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Hadzin nawaqidhu hiya, pembatal-pembatal ini, pembatal-pembatal itu adalah, ya, an-naqidul awwal, yang pertama asyirku billahi ta'ala, ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik akbar. Wa minhu dzabhu li ghairi subhanahu wa ta'ala, dan contohnya adalah dzabhu lil jin, menyembelih hewan dikorbankan untuk jin atau untuk selain Allah azza wa jalla. Tsani, yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'itah, barang siapa yang mengangkat antara dirinya dengan Allah, wasa'itah, perantara-perantara dari kalangan makhluk, yad'uhum, ia berdoa kepada perantara-perantara itu, wa yas'aluhum, meminta kepada perantara-perantara tersebut, wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal kepada perantara-perantara tersebut. Dalam cetakannya Syekh bin Bas, wa yatlubuhumus syafa'ah, dan mereka meminta,
syafaat dan orang itu meminta kepada perantara-perantara itu syafaat. Ya. Ini sebenarnya masuk kategori syirik, ya kan? Masuk yang pertama, tetapi kenapa disebutkan secara spesifik, secara terpisah? Ya, karena apa? Ya, karena banyaknya orang yang lalai dan rancu dalam masalah ini, kata Syekh Saleh di syarahnya. Tadi itu yang ketiga, ada mutakfirul musyrikin, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, tidak mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, au syak fi kufrihim, atau meragukan kekafiran orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, au tashihu madhabihim, menganggap benar ajaran kesyirikan mereka, menganggap benar ajaran kesyirikan mereka. Tabi i'tiqad, keyakinan anak ghaira hadi Nabi SAW, bahwa selain petunjuk Nabi SAW akmal min hadihi, ya, lebih apa? Lebih sempurna dari petunjuk Nabi SAW. Wa ana hukma ghairihi, atau selain hukum Nabi SAW, selain hukum syariat, ahsan wa min hukmihi, lebih bagus dari hukum Nabi SAW. Al-khamis, yang kelima, bughdhu syai'in mimma ja'a bihi Nabi SAW, membenci satu saja apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari syariat. Ya, membenci satu aja, ya, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Sadis, yang keenam, al-istihza'u bi syai'in min dinillah, mengolok-olok, ya, mengolok-olok, ya, sebagian dari agama Allah, au thawabihi au iqabihi, atau pahala atau hukuman. As-sabi' as-sihru, yang ketujuh sihir. Ya, tsamin, yang kedelapan, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, membantu dan mendukung orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin. Tasi, yang kesembilan, i'tiqad anna ba'dhan nas yasa'uhul khuruj 'an syariati Nabi sallallahu, meyakini bahwa sebagian orang boleh untuk keluar dari syariat Nabi SAW, seperti siapa? Seperti Khadir, ya, keluar dari syariat Nabi Allah Musa alaihissalam. Al-ashir, yang ke-10, al-i'rad an dinillah, ya, berpaling dari tauhid. La yata'allamuhu, berpaling dari tauhid. La yata'allamu wa la ya'mal bih. Dinillah di sini kata Syekh Sulaiman bin Sahman tauhid. Al-i'rad an dinillah ay anit tauhid, berpaling dari tauhid. La yata'allamuhu, tidak mempelajarinya, wa la ya'mal bihi, tidak pula mengamalkannya. Dia mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, tetapi dia enggak mau mempelajari tauhid, dia enggak mau mengamalkan tauhid. Ya, belajar tauhid itu bikin enggak beradab, bikin keras, bikin ini, bikin itu, ya, benih-benih apa, bomber dan sebagainya. Saya belajarnya adab-adab saja, ya, fadilah-fadilah saja. Al-i'rad dinillah, berpaling dari tauhid, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Wala syakka, tidak diragukan lagi anna aktsar hadhihi nawaqid intisharan wa wuqu'an, bahwa, ya, pembatal yang paling banyak tersebar dan terjadi adalah dari pembatal-pembatal tadi adalah apa? Syirku billah, adalah syirik. Adalah syirik. Wa wasarfu syai' minal ibadah li ghairillah, apa itu syirik? Memberikan satu saja ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Doaan, baik itu satu itu berupa doa, au dzabhan atau sembelihan hewan, au sujudan atau sujud, au tawakkulan atau tawakkal, ghair dzalik min anwa'il ibadati, atau bentuk ibadah yang lainnya. Fa inna qalbal mu'min, sesungguhnya hati seorang mukmin la tafattaru alaman, akan, ya, terpecah-pecah, merasakan sakit, mimma yaqau fi katsirun, atas apa yang terjadi menimpa banyak minal muntasibina Islam, orang-orang yang mengaku Islam. Hati seorang mukmin akan terpecah-pecah, merasakan sakit sebab, ya, apa yang terjadi menimpa banyak orang yang mengaku Islam, min anwa'i syirki, dari berbagai apa? Bentuk-bentuk kesyirikan. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka dalam keadaan menganggap diri mereka itu melakukan perbuatan yang terbaik, melakukan amalan yang paling soleh.
Wa fil asduril atiyah, dalam beberapa baris berikut ini, dzikru nubdhatin fi khatarihi, pemaparan sekelumit dari bahaya syirik, asa yakuna fiha tanbihan lil ghafil. Semoga hal itu menjadi peringatan bagi orang yang lalai atau orang yang tidak peduli, hatta yahdhara, sehingga dia pun akan mewaspadai kesyirikan. Inna minal ma'lum bil ittirar min dinillahi ta'ala. Di antara hal yang diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin, min dinillahi ta'ala, dari Islam, dari agama ini, anna syirka akhtarul umuri wa akbahuha, bahwa syirik itu memberikan satu ibadah kepada selain Allah itu merupakan apa? Akhtarul umur wa akbahuha, merupakan perkara yang paling berbahaya dan paling kotor. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, faka'annama kharra minas sama, seakan-akan dia itu jatuh dari tempat yang tinggi. Fataqtafu at-tayr, lalu disambar oleh burung, au tahwi bihir rihu fi makanin sahik, atau dihempaskan oleh angin besar ya ke tempat yang sangat jauh. Wa yadhhar qubuhu wa khataruhu min khilali wajhain, ketahuan buruk dan bahayanya syirik itu ya melalui dua hal. Ya, yang pertama kaunuhu a'dhamadz dzunub, karena syirik itu, keberadaan syirik itu sebagai dosa yang paling besar. Wa kaunu uqubatihi a'dhamal uqubat, yang kedua untuk mengenali betapa bahayanya syirik. Yang pertama, syirik itu dosa terbesar, yang kedua syirik itu hukumannya paling berat. Amma kaunuhu a'dhamadz dzunub, adapun keberadaan syirik itu sebagai dosa yang paling besar, fayattadhihu dzalika min khilali umurin thalathatin, hal itu diketahui melalui tiga hal. Al-amrul awal, yang pertama, anna madhmuna syirki, kenapa syirik itu dosa paling besar? Alasannya apa gitu? Ada tiga alasan. Untuk mengetahui alasannya ada tiga jalan. Yang pertama, mengetahui anna madhmuna syirki, bahwa ya kandungan syirik tangki surabbil alamin, berupa penghinaan terhadap Rabbul alamin. Jadi syirik itu terkandung di dalamnya apa? Penghinaan terhadap Rabbul alamin. Wa sarfu khalisi haqqi li ghairihi, terkandung di dalamnya sarfu khalisi haqqihi, memberikan hak yang paling khusus bagi Allah, li ghairihi, kepada selain Allah. Wa adlu ghairihi bihi, dan yang ketiga, syirik itu terkandung di dalamnya adlu ghairihi bihi, penyejajaran selain Allah dengan Allah. Ini tiga alasan pertama. Ya, terkandung di dalam kesyirikan itu penghinaan, perendahan kepada Rabbul alamin serendah-rendahnya. Yang kedua, pemberian hak khusus Allah kepada selain Allah. Yang ketiga, penyejajaran selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun ay yaswuna ghairahu bihi." Kemudian orang-orang kafir itu yaswuna bi rabbihim ghairahu, ya, menyejajarkan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang alasan kedua, annahu munaqidun lil ghayah min khalqil khalqi ya wa amrihim. Syirik itu bertolak belakang dengan tujuan penciptaan makhluk dan tujuan diturunkannya perintah kepada makhluk. Ala wahya tauhid. Apa tujuan diciptakan makhluk? Tauhid. Syirik itu bertolak belakang ya dengan tauhid, tidak bisa ketemu. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan aku. Jin ya'buduni maknanya apa? Wa makna ya'buduni yuwahhiduni. Ya. Itu di usul salasah itu, ya. Antum harus hafal, antum udah capek-capek dituduh Wahabi, kitab yang paling tipis, paling dasar di kalangan Wahabiyah aja nggak tahu, nggak hafal, itu kan repot. Ya, tapi ya bagus juga ya. Jadi kalau di situ itu, kamu Wahabiyah, enggak, mana buktinya? Saya nggak hafal buku-buku Wahabi. Qala ta'ala, jim anahu yatadammanu
Dalam kesyirikan itu terkandung tasbihal makhluk bil khaliq, menyerupakan makhluk dengan al-khaliq. Wa tasbihun balighudz zulm, ini penyerupaan yang sangat zalim. Zahirul butlan, ya, yang sangat batil. Li'annahu tasbihun lil ajizil faqiri bil qadiril ghaniyyi. Karena itu artinya menyerupakan antara makhluk yang sangat lemah lagi sangat butuh kepada yang lain, diserupakan dengan apa? Al-qadirul ghani. Dengan yang maha apa? Dengan yang maha mampu atas segala sesuatu, lagi maha kaya, tidak butuh kepada siapapun. Hadza ghayatul qubhi, dan ini jelas, ya, sangat buruk sekali. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Wa qala wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah apa? Iftara, telah membuat-buat dosa yang mengada-ada, dosa yang sangat besar. Ya, menunjukkan syirik itu bid'ah. Disebut iftara. Ya, iftira itu bid'ah. Ya, mengada-adakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Usulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu dzambi a'zamu indallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apakah yang paling besar? Qala anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqaka. Nabi menjawab, engkau berbuat kesyirikan, engkau menetapkan tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, sementara Allah yang menciptakan kamu. Wa amma kaunu uqubati a'zamal uqubat. Adapun keberadaan syirik itu hukumannya paling besar, fayadhar min khilali thalathati umur, maka untuk mengetahui alasannya bisa melalui 3 jalan berikut. Al-hamzah, yang pertama, nahu dzambun la yaghfiruhullahu ta'ala. Syirik itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni, ya, orang musyrik, ya, dan mengampuni dosa-dosa yang tidak mencapai level kesyirikan untuk siapa yang Allah kehendaki. Ya, ayyusyraka bihi ini orang musyrik, buka aja tafsir Ibnu Katsir. Atau kalau menerjemahkan ayat Quran, kalau enggak lihat terjemahan tafsir Muyassar misalkan, atau terjemahan tafsir yang ringkas-ringkas, ya, antum lihat tafsirnya. Allahumma illa idza tab, kecuali jika pelakunya sahibu, kecuali jika pelakunya bertaubat, fa innahu yughfar lahu, maka diampuni. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan wahai Rasul kepada orang-orang kafir itu, iyantahu ay in yatubu, ya, jika mereka bertaubat, yantah, ini berhenti. Jika mereka bertaubat, yughfar lahum ma qad salaf, maka diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Ba annahu yujibul khuluda finnar, kesyirikan itu mengharuskan pelakunya kekal di dalam neraka. Fa inna minal ma'lum bil dharurah, termasuk di antara perkara yang dimaklumi dan diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin, anal musyrikin, bahwa orang-orang musyrik itu khaliduna finnari abada, mereka itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya di neraka, wa malil zalimin min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang zalim itu. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa yadu min dunillahi niddan dakhala nar, dan ya, Nabi bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan dia yadu min dunillahi niddan, ini definisi syirik, berdoa kepada tandingan yang, kepada sembahan selain Allah, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Wa qala sallallahu wassalam, Nabi SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Man laqiyahu, ini syirik akbar. Siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak berbuat kesyirikan akbar sedikit pun, maka dia masuk surga. Man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, dan barang siapa yang jumpa dengan Allah dalam keadaan dia berbuat kesyirikan kepadanya, ya, walaupun sedikit, maka masuk neraka. Jimanahu muhbitul lil amal. Yang ketiga,
Kesyirikan itu menunjukkan bahwa kesyirikan itu hukumannya paling berat. Yang pertama tidak diampuni, yang kedua ya pelakunya kekal di neraka, yang ketiga apa? Muhbitul lil amal, menghapuskan seluruh amal. Imma ta'alaihi sahibu, kalau pelakunya itu mati di atas kesyirikan tersebut. Kama qala ta'ala wa may yartadid minkum an dini, barang siapa di antara kalian yang murtad dari Islam, dari tauhid, dari agamanya, fayamut, kemudian mati hukum kafir, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itu amal-amalnya hilang di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah para penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Qala subhanahu wa laqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau engkau berbuat kesyirikan maka benar-benar seluruh amalmu akan hilang, wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar engkau menjadi barisan orang-orang yang merugi. Wa qala subhanahu, dan Allah juga berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, kalau mereka berbuat kesyirikan niscaya ya akan sirna, akan hilang seluruh apa yang telah mereka amalkan. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman juga, wa qadimna ila ma amilu min amal, dan kami hadirkan ya amal apapun yang telah mereka amalkan di dunia, faja'alnahu haba'an mantsura, lalu kami jadikan amal-amal itu seluruhnya haba'an mantsura, seperti debu yang diterbangkan. Fa idza kana syirku bihadhil mathabati khataran wa qubhan, jika kesyirikan itu bahaya dan kerusakannya seperti ini, kana hariyan bil muslim, maka sudah sangat sepantasnya, sudah sangat wajib bagi setiap muslim an yakhafahu asyaddal khauf, untuk khawatir terhadapnya sebesar-besar kekhawatiran, wa yahdharahu asyaddal hadar, dan waspada darinya sebesar-besar kewaspadaan, wal yakun lahu uswatan, dan hendaklah dia meneladani bi abil anbiya wa imamil hunafa Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya bapak para nabi dan imam para ahli tauhid, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam, haina maqal, ketika beliau berdoa, wajnubni wa bani anak budal asnam, jauhkanlah aku ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Fahadzal Khalil alaihissalatu wassalam, ini Nabiullah Khalil Ibrahim, orang yang paling dicinta oleh Allah. Wahu, siapa dia kalau bukan dia? Khafa minasyirki, ya khawatir ya dari kesyirikan, takut dari kesyirikan. Wa da'a rabbah, dia berdoa kepada Rabbnya, an yu'afiyahu, ya agar menyelamatkan dirinya, wa banihi, dan keturunannya, minhu, dari kesyirikan. Ini Nabi Ibrahim. Maka biman dunah, terlebih lagi ya orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi Ibrahim. Qala Ibrahim At-Taimi, berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, man ya'man minal bala'i ba'da khalilillahi Ibrahim, adakah orang yang pantas untuk merasa aman dari kesyirikan sesudah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Kalau Nabi Ibrahim saja takut dan khawatir, masih adakah orang yang pantas untuk merasa aman, tidak takut, tidak khawatir? Wa bimithli qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, senada dengan itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan man ya'manil bala' ba'dal khalilir rahman, pantaskah ada orang yang merasa aman ya dari apa? Dari kesyirikan setelah ya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman saja yaqul, mengatakan wajnubni wa bani anak budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan keturunanku dari kesyirikan, dari beribadah kepada berhala. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberi pertolongan kepada kita. Al-mabhasus sabi', kajian yang ketujuh, khata'ul mukhalifin fi tafsir syahadati la ilaha illallah wa munaqashatuhu, kekeliruan orang-orang yang menyimpang dalam menafsirkan syahadat la ilaha illallah dan ya munaqashatuhu, ya diskusi dengannya. Ya, inna mimma yu'safu lahu, di antara hal yang disayangkan, katsiran, di antara hal yang banyak disayangkan, ana hadhil kalimatul azimah, bahwa kalimat yang agung ini, wahya asasuddin wa asluhu, yang merupakan asas dan kaidah terbesar Islam, qad akhta'a fi fahmiha, sangat disayangkan banget itu ternyata telah keliru dalam memahaminya katsirun minal muslimin, banyak dari orang-orang yang mengaku muslim, wa taharrafa ma'naha indahum, ya wa tuharraf maknaha indahum, dan
makna la ilaha illallah ini tersimpangkan di sisi mereka, terselewengkan di sisi mereka. Ini di antara hal yang sangat disayangkan. Banyak orang-orang yang ngaku muslim ya keliru dalam memahami la ilaha illallah dan maknanya itu terselewengkan, tersimpangkan. Maka tartaba ala hadzal khata' fil fahm, kekeliruan dalam memahami kalimat tauhid ini berakibat inhirafatin 'azimah fil i'tiqad. Ya, penyimpangan kesesatan yang berat di dalam keyakinan. Bal wuqu' fi ma yunaqidu ma'na, bahkan berakibat terjerumus pada perkara-perkara yang membatalkan makna la ilaha illallah. Fa inna minan nas man yuraddiduha bilisani. Di antara manusia ada yang mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah ini dengan lisannya, lakinnahu yaqa fi ma man'athu minasyirk bi amalihi. Tetapi dia melakukan atau terjerumus ya dalam apa yang dilarang oleh la ilaha illallah, apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah, yaitu kesyirikan dengan segala bentuknya. Yungkir madalat alaihi, dan sebaliknya dia mengingkari apa yang ditetapkan oleh la ilaha illallah minal ikhlasi biqalbihi, yaitu mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan Allah. Fa athbata ma nafathu, akhirnya dia menetapkan apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah, wa taqada khilafa maqamat alaihi, dan meyakini ya apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah. Subhanallah. Ya. Terbalik ya kan? Apa yang ditetapkan oleh la ilaha illallah oleh dia dinafikan. Dan apa yang dinafikan oleh la ilaha illallah oleh dia diyakini dan dijadikan agama. Diyakini dan dijadikan agama. Nasallahu alaihi wasallam. Fa subhanallah. Kaifa jahilaha ulama. Bagaimana bisa orang-orang itu tidak mengetahui maknanya? Alladzi da'at ilaihi rusulu, makna yang didakwahkan oleh para rasul min tauhidillah wa nafi syirki, berupa mentauhidkan Allah dan menafikan syirik. Wa sharihun fil Quran, padahal itu sangat jelas di dalam Al-Quran. La yakhfa 'ala man indahu adna musikkati min fahmin, tidak samar bagi orang yang memiliki akal yang waras sedikit pun. Tidak samar sedikit pun di sisi orang yang memiliki akal yang waras. Ya, kalau orang gila malah lain lagi ya kan? Ya. Orang yang mentalnya waras, normal. Wa idza aradta misdaq dzalik, kalau kamu ingin tahu bukti apa yang saya sebutkan tadi, faduna katilkal maqamati syahiqah, ya, maka silahkan kamu lihat itu maqamati syahiqah, ya, tempat-tempat yang menggiurkan itu, wal quburul muzahrafah, tempat-tempat yang mewah, kuburan-kuburan yang mewah. Wangzur ilal akifina 'alaiha, kemudian kau lihat orang-orang yang i'tikaf di sana, yang tirakatan di sana, wasajidina laha, orang-orang yang sujud kepadanya, wattaifin, orang-orang yang tawaf mengelilinginya, wal mutamassihina biha, orang-orang yang mengusap-usap kuburan-kuburan yang mewah itu. Wastami' ila tilkal hatafat, kemudian dengarkan bisikan-bisikan wal istighatsah, da'awat, doa-doa li ashabiha, permohonan-permohonan kepada para penghuni kubur. Fala ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ma ab'ada haula'i an hadhil kalimat thayyibati, betapa jauhnya mereka dari kalimat thayyibah ini. Wa in kanu ya'rifuna biha aswatahum fa innahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulub. Meskipun mereka ya suara-suara mereka dikenali dengan kalimat la ilaha illallah, suara-suara mereka dikenali dengan kalimat la ilaha illallah, fa innahum yaquluna bi alsinatihim, tapi mereka ini ya mengucapkan dengan lisannya ma laysa fi qulubihim, apa yang tidak diyakini dalam hatinya. Wa ma takdzibuhu wa ma tukadzibuhu a'maluhum, dan mereka ini ya mengucapkan sesuatu yang didustakan oleh perbuatan mereka. Ya. Wa inna min a'dhami asbabi hadzal munkaril 'azim, dan bahwa di antara penyebab terbesar kemungkaran yang sangat besar ini, wal asbabu kuthurun, sementara sebab-sebab itu banyak sekali. Al khata'u fi fahmiha wa tafsir mana, adalah kekeliruan dalam memahami la ilaha illallah, kekeliruan dalam menafsirkan makna la ilaha illallah. Walau annahum fahimu haqqan, andaikan mereka itu memahami la ilaha illallah dengan benar, taqadu madlulaha sidqan, kemudian meyakini dengan jujur maknanya, lam taqa katsirun min tilkal a'malid dhalah, tidak akan terjadi ya banyak sekali amalan-amalan sesat itu. Allahul musta'an.
Ya, jadi akar dari segala keyakinan, ucapan dan amalan-amalan yang sesat, akarnya adalah kekeliruan dalam memahami makna yang benar dari la ilaha illallah. Penting sekali kan? Iya, kalau makanya kita sekarang tahu kenapa Nabi SAW ketika memperbaiki orang-orang Arab yang pertama kali disuruh diperbaiki adalah apa? La ilaha illallahnya, bukan yang lain-lain. Karena itu merupakan akar apa? Akar segala kesesatan mereka, terutama kesesatan yang paling besar yaitu apa? Syirik. Ya, itu merupakan akar kesesatan mereka, terutama kesesatan yang paling besar. Wa usyiru fi hadzal maqam ila thalathati akhta'a, ya, ila thalathati akhta'a masyhuratun fi tafsirha. Aku di sini akan mengisyaratkan, di kesempatan ini aku akan mengisyaratkan 3 kekeliruan yang terkenal dalam menafsirkan la ilaha illallah. 3 kekeliruan yang terkenal dalam menafsirkan la ilaha illallah. Wa sababul khalal fiha, ya, sebab kekeliruan dalam menafsirkan la ilaha illallah, sebab kekeliruan dalam menafsirkan makna la ilaha illallah huwal khata'u fi tafsirillah, adalah kekeliruan dalam menafsirkan kata ilah. Wa tarattaba ala hadzal khata', akibat dari kekeliruan ini ja'la madlul syahadati tauhid, menetapkan bahwa makna syahadat tauhid, makna ikrar syahadat la ilaha illallah tauhidar rububiyah la tauhidul uluhiyah. Ya, menetapkan bahwa makna syahadat la ilaha illallah itu adalah tauhid rububiyah, bukan tauhid ibadah. Jadi mereka salah, keliru dalam menafsirkan ilah, kemudian keliru dalam menetapkan prioritasnya, bahwa la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'budu haqqan illallah, ya, tauhid apa? Ibadah. Tapi karena mereka keliru dalam menafsirkan ilah, ilah mereka tafsirkan al-khaliq, ilah mereka tafsirkan pencipta, maka akhirnya menurut mereka la ilaha illallah itu maksudnya adalah tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadza madzhab ilahi katsirun minal mutakallimin. Ini merupakan pendapat banyak ahlul kalam, wa man sara fi rikabihim, dan orang-orang yang apa? Berjalan di rikabihim, ya, kendaraan mereka. Ashabu at-tafsir fasarul ilah bil qadir al-ikhtira. Ini yang pertama, ya, tafsirul awal. Ini tafsirul awal. Ya, tafsirul awal. La qadira 'ala al-ikhtira. Ya. Tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Ashabu hadza tafsir fasarul ilah bil qadir al-ikhtira. Ya. Orang-orang ini menafsirkan bahwa ilah itu artinya yang maha mampu untuk mencipta. Qala Abdul Qahir al-Baghdadi, berkata Abdul Qahir al-Baghdadi, ulama Mu'tazilah, waqtalafa ashabuna fi makna al-ilah. Ya, teman-teman kami se-Mu'tazilah berbeda pendapat tentang makna ilah. Faminhum man qala, di antara mereka yang mengatakan mushtaqun minal ilahiyah, ya, bahwa ilah itu pecahan kata dari ilahiyah yang artinya wahya qudratuhu 'alal ikhtira'i al-a'yan. Ilahiyah itu kemampuan Allah untuk menciptakan, ya, benda. Wa huwa ikhtiyaru Abil Hasan al-Asy'ari, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Paham? Jadi kalau antum bicara tentang Asy'ariyah, jangan berkutat kepada masalah asma wa sifat saja. Ada yang lebih parah dari persoalan asma wa sifat dalam Asy'ariyah itu, yaitu persoalan makna la ilaha illallah, persoalan makna iman, persoalan makna tauhid. Paham, ya? Iya. La ilaha illallah menurut Abul Hasan al-Asy'ari la qadira 'alal ikhtira, tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu berkaitan dengan masalah iman, karena iman menurut Asy'ariyah, menurut Abul Hasan al-Asy'ari itu, ya, amal bukan termasuk iman. Iman adalah tasdik saja dalam hati. Kalau dia sudah percaya tidak ada tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah, mukmin dia. Mukmin batinan. Wa naqala Syihristani al-Asy'ari aidan. Asy-Syihristani juga mengutip dari al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini Abul Hasan al-Asy'ari, ana khassa wasfil ilah, bahwa sifat Allah yang paling spesifik, yang paling spesial, paling khusus, huwal qudrah 'alal ikhtira, adalah mampu untuk mencipta. Fala yusyriku fihi ghairu, tidak ada selain Allah yang bersekutu dengan Allah dalam kemampuan untuk mencipta sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Wa man athbata fihi syarikatan faqad athbata ilahin. Sehingga kalau ada orang yang menetapkan ada selain Allah yang mampu mencipta,
berarti dia telah menetapkan dua ilah. Perhatikan. Kapan orang musyrik? Kapan orang musyrik? Kalau dia meyakini ada selain Allah yang mampu mencipta. Adapun sekedar dia beribadah kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, menyembelih hewan untuk selain Allah, belum musyrik dia. Ya, sujud kepada patung Isa belum musyrik dia. Wa mimman qarrara hadzal ma'na al-khati' lil ilah al-Baihaqi. Di antara ulama yang keliru dalam menetapkan makna ilah ini al-Baihaqi. Fa innahu qala, Baihaqi mengatakan Allah maknahu man lahul ilahiyah. Allah artinya man lahul ilahiyah, pemilik sifat ilahiyah. Apa ilahiyah itu? Yal qudra alal ikhtira al ayan. Kemahamampuan untuk menciptakan benda. Wa hadhi sifatun yastahiquha bidzatihi. Ini sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Wa yalzam min hadha tafsir, konsekuensi dari tafsir ini anna man tawajjaha ilal kubur mathalan. Barang siapa yang beribadah kepada kuburan misalkan, berdoa dengan berdoa minta kepada kuburan, wadzabah menyembelih hewan untuk kuburan, nahwa min anwa'il ibadah dan macam-macam ibadah yang lainnya, duna an ya'taqida bi ashabiha, tanpa meyakini bahwa penghuni kubur yang dia berdoa kepadanya itu thubut wasfil qudra al-ikhtira, mampu memiliki kemampuan untuk mencipta makhluk, fa innahu la yakun musyrikan. Maka konsekuensi dari tafsir ini, orang itu belum musyrik. Orang itu belum apa? Musyrik. Li'annahu lam yattakhidh ilaha ma Allah, karena dia belum mengangkat ilah yang dia sekutukan dengan Allah. Hada mukhalifun lil ma'lum bil ittirar min dinillah. Dan jelas ini bertentangan dengan perkara yang diketahui oleh seluruh lapisan kaum muslimin dalam agama kita. Ya, bahwa beribadah kepada kuburan itu syirik dan pelakunya musyrik. Tetapi konsekuensi dari tafsir Asy'ariyah ini apa? Belum. Kecuali kalau dia sudah meyakini dengan hatinya bahwa penghuni kubur itu adalah apa? Yang dia berdoa kepadanya itu maha mampu untuk mencipta. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan tafsir yang keliru yang kedua dan yang ketiga di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Harus selesai ya. Sebelum antum libur harus selesai. Kalau Sabtu, kalau hari Kamis sudah selesai, alhamdulillah. Ya kan? Pokoknya kalau belum selesai antum enggak boleh libur. Ya, Allahumma musta'an. Jazakumullah khairan. Mana buru-buru mau ke travel ke Jogja.